Pelajaran Bahasa Indonesia. Tema 7, Kepemimpinan. Subtema 2, Pemimpin Idolaku. Nah, anak-anak, kembali kita mengulang pelajaran yang lalu, yaitu puisi, agar kita dapat memahami lebih dalam. Sebelumnya kita baca bersama, apa itu puisi, anak-anak? Puisi adalah karya sastra, hasil ungkapan, pemikiran, dan perasaan manusia yang bahasanya terikat oleh irama, rima, penyusunan lirik, dan bait serta penuh dengan makna. Ada dua unsur pembangun puisi, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Di dalam unsur intrinsik ada unsur fisik dan unsur batin. Sedangkan di dalam unsur ekstrinsik ada unsur sosial, unsur biografi, dan unsur nilai. Unsur intrinsik yang pertama adalah unsur batin. Unsur batin puisi merupakan isi teks puisi secara utuh yang mengandung makna dan arti yang dapat kita rasakan dengan menghayati unsur-unsur puisi. Sedangkan unsur fisik puisi adalah unsur pembangun puisi dari luar, disusun dari kata dengan bahasa indah dan bermakna, dituliskan dalam bentuk bait-bait. Unsur batin puisi dibagi menjadi beberapa, di antaranya adalah tema. Tema adalah pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat puisi. Berikutnya adalah rasa. Rasa sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya, atau pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Contohnya adalah pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, usia, pengetahuan, dan lain-lain. Berikutnya adalah nada. Sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Penyair dapat menyampaikan dengan tema, menggurui, mendikte, atau bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah. Selanjutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca dan pendengar. Unsur fisik puisi. Di dalam unsur fisik puisi terdapat beberapa, yaitu yang pertama diksi atau pemilihan kata. Kata-kata dalam puisi seringkali berbeda dengan yang dipakai sehari-hari. Penyair biasanya memilih susunan kata yang indah, enak didengar, dan juga memiliki makna yang mendalam. Kemudian gaya bahasa. Dalam puisi banyak dijumpai rangkaian kata yang bermakna melebih-lebihkan atau bahkan terkesan merendahkan diri sendiri melalui majas. Tiap penulis memiliki gaya bahasanya sendiri. Berikut adalah rima. Rima, kesamaan nada atau bunyi. Rima bisa dijumpai di akhir larik atau baris. Selanjutnya, imaji. Imaji unsur-unsur puisi yang memberikan gambaran dalam sebuah puisi, baik yang menyentuh indera penglihatan, pendengaran, penciuman, atau peraba. Tujuan dari penggambaran ini agar pembaca puisi dapat memasuki pengalaman yang diungkapkan penyair. Nah, anak, kita beralih kepada unsur ekstrinsik. Apa itu unsur ekstrinsik? Unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat di luar karya sastra puisi. Di antaranya adalah unsur biografi, unsur sosial, unsur nilai. Selanjutnya unsur biografi. Unsur biografi adalah latar belakang pengarang. Latar belakang cukup berpengaruh dalam pembuatan puisi. Contoh apabila penulis puisi berlatar berasal dari orang yang kurang berada, maka ia akan mengangkat tema puisi yang sangat menyentuh hati pembacanya
dengan menggambarkan susahnya kehidupan. Ya, selanjutnya unsur sosial. Unsur sosial sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat. Sebagai contoh, sebuah puisi dibuat pada saat masa pemerintah Orde Baru menjelang berakhir. Maka penulis akan menyajikan kata-kata yang berkaitan dengan kondisi pemerintah pada zaman tersebut. Nah, yang terakhir adalah unsur nilai. Unsur nilai meliputi unsur yang berkaitan dengan seni, budaya, ekonomi, politik, adat istiadat, hukum, dan lain-lain. Nilai yang terkandung dalam puisi menjadi daya tarik tersendiri yang sangat memengaruhi baik atau tidaknya sebuah puisi. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan langkah-langkah membuat puisi. Nah, jika kalian ingin membuat puisi, langkah yang pertama adalah menentukan tema dan judul. Pilihlah tema yang diinginkan sebagai acuan dalam membuat puisi agar puisi kalian lebih menarik dan memiliki tujuan. Setelah itu, langkah selanjutnya menentukan judul yang berpacu pada tema. Contoh, kita menentukan tema yaitu kepemimpinan. Judul Sang Pemimpin. Langkah berikutnya adalah menentukan kata kunci. Setelah menentukan tema dan judul, langkah selanjutnya menentukan kata kunci. Setelah itu, kembangkan menjadi kalimat atau larik puisi. Langkah berikut adalah gunakan gaya bahasa. Tujuan penggunaan gaya bahasa adalah untuk memperindah dan mempercantik kalimat pada puisi. Salah satunya bisa kita pilih dengan menggunakan majas, baik majas perbandingan, majas metafora, dan majas-majas lainnya. Nah, setelah itu, kembangkan puisi seindah mungkin. Susun kata-kata, larik-larik menjadi bait-bait. Ingatlah anak, ada beberapa hal yang perlu kalian ingat dalam menulis puisi. Yang pertama, puisi harus ringkas, padat, sekaligus indah. Kata adalah satuan rangkaian bunyi yang ritmis atau indah atau yang merdu. Makna kata bisa menimbulkan banyak tafsir dan mengandung imajinasi mendalam tentang hal yang dibicarakan. Mari kalian simak contoh-contoh puisi berikut. Sekian materi yang Ibu jelaskan. Tugas kalian adalah mengerjakan tugas latihan di Google Classroom, dilanjutkan dengan membuat puisi 2 bait dengan tema yang kalian tentukan. Kirim ke WA Ibu Ida. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.